kamu sudah memiliki keyakinan tadi ya. Boleh. Ya Tiara, ya. Jaga dan Ibu Ena ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Tebing Tinggi, Bapak Wakil, Bapak Ibu Majelis Guru yang hadir pada siang hari ini, Kepala TU beserta staf tetap usaha. Alhamdulillah alamin, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti serangkaian kegiatan, yakni pembahasan budaya positif di sekolah oleh Ibu Irma Sri Muhati SSI, calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Kepulauan Meranti. Shalawat beriring salam tidak pernah kita lupa kita sanjungkan kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, karena beliaulah kita pada keadaan sekarang ini. Untuk tidak memperpanjangkan mukadimah, kita langsung saja pada acara yang kedua, yaitu kata sambutan yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Al-Wakil Dosen SPD kepada Bapak. Akan dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru SMP Negeri 2 Tebing Tinggi, yang berbahagia Ibu Irma Sri Muhati SSI, calon guru penggerak angkatan 6 SMP Negeri 2 Tebing Tinggi. Ibu Zuriati selaku pembawa acara saya hormati, terima kasih dan mengucapkan. Bapak Ibu Majelis Guru SMP Negeri 2 Tebing Tinggi, tidak berpanjang lebar yang akan saya sampaikan pada acara pembahasan budaya positif di sekolah oleh Ibu Irma Sri Muhati SSI, calon guru penggerak angkatan 6 kita. Jadi mohon kepada kita semua untuk sama-sama mencermati, karena di dalam budaya positif ini Bapak Ibu ya, ada beberapa hal yang akan menjadi kontroversi biasanya, karena ini di luar yang apa kita lakukan sehari-hari. Ya, kemarin katanya kita harus begini, tiba-tiba di dalam penyampaian ini nanti itu akan ada sesuatu yang sepertinya ganjil atau sangat kontra dengan apa yang kita lakukan sehari-hari dalam proses pembelajaran. Jadi apa itu yang kontra, apa itu yang menimbulkan kontroversi, nah, ini nanti akan disampaikan oleh Ibu Irma Sri Muhati. Jadi mari sama-sama kita simak ya, tidak berpanjang lebar dalam sambutan kali ini. Kemudian saya mohon maaf juga Bapak Ibu, dalam beberapa hari ini memang intensitas pergerakan saya sangat luar biasa, jadi mohon dimaklumi. Baiklah ya, kita kembalikan ke bawah acara. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Bila terjadi Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas kata sambutannya. Baik, kita lanjutkan acara yang ketiga, yakni penyampaian pembahasan budaya positif di sekolah oleh Ibu Sri Muhati SSI, calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Kepulauan Meranti.
Kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, berkat limpahan rahmat dan kurnia kepada kita, acara untuk hari ini dapat kita laksanakan, yaitu ini merupakan salah satu tugas dari calon guru penggerak, mana kami diminta untuk melakukan penugasan sini di modul 1.4, yaitu tentang budaya positif di sekolah. Alhamdulillah Allah memberikan kemudahan, digerakkannya hati Bapak Ibu untuk datang di ruangan ini. Dan ucapkan terima kasih juga kepada Pak Kepala Sekolah, Pak Alfian Hussein, sudah memberikan izinnya sehingga kegiatan ini dapat kita laksanakan. Baiklah Bapak Ibu, mungkin untuk tidak memperpanjang pertemuan dari saya, di sini kenapa budaya positif di sekolah ini harus saya sampaikan? Ya, ini mungkin merupakan salah satu tujuan nanti. Nah, kami diminta untuk menyampaikan tujuan dari penyampaian budaya positif ini adalah benar yang dikatakan oleh Pak Alfian tadi. Ada beberapa kontroversi terhadap istilah-istilah yang kita gunakan atau kegiatan-kegiatan yang kita lakukan selama ini. Itu ternyata menurut penelitian dan modul yang kami dapat di sini itu sebaiknya tidak dilakukan, dan ada beberapa hal yang seharusnya tidak dilakukan harus kita lakukan. Nah, ini mungkin perlu disampaikan terkait masalah tersebut. Nah, bicara tentang budaya positif, apa itu budaya positif? Mungkin kalau kita bicara tentang budaya, semuanya tahu ya. Budaya itu mungkin kebiasaan, nilai-nilai, dan keyakinan yang sudah kita ambil, ya. Tapi di sini kita adalah budaya positif di sekolah, berarti nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan di sekolah yang dapat berkembang menjadi yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, berhormat, dan bertanggung jawab. Nah, ini Bapak Ibu, kalau dulu mungkin kita mengenal Ki Hajar Dewantara itu hanya sekedar seorang pahlawan, tapi sekarang di dalam kurikulum Merdeka, Ki Hajar Dewantara itu merupakan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara ini sangat kita butuhkan di sini. Semua paradigma yang ada di dalam kurikulum Merdeka ini mengacu pada pemikiran dari Ki Hajar Dewantara tersebut. Di mana menurut Ki Hajar, kita itu adalah penuntun. Jadi dalam kegiatan pembelajaran sebenarnya guru itu bukan hanya mentransferkan ilmu, tapi dia adalah menuntun anak menuju selamat dan bahagia. Nah, segala yang kita lakukan di sekolah ini harapannya itu adalah berpihak kepada murid, sehingga ketika kita melakukan kebutuhan siswa tersebut, itu akan memberikan kebahagiaan kepada siswa, sehingga siswa tersebut akan betah dalam belajar. Nah, makanya sekarang kan muncul paradigma baru kita, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Ini kan yang banyak digadang-gadangkan ya Bapak Ibu ya. Tujuannya itu pembelajaran berdiferensiasi ini itu tadi Bapak Ibu ya, supaya paradigma itu atau pola pikir kita tentang pembelajaran diferensiasi ini supaya kita merancang suatu pembelajaran yang benar-benar memenuhi kebutuhan dari murid. Saya contohkan gini, mungkin dulu kalau kita memberi tugas
sebagainya. Nah, dalam pembuatan produk nanti ini diferensiasinya ada diferensiasi produk, proses, dan ada juga konten. Saya ambil aja sebagai contoh adalah produk. Kalau dulu kan kita kasih tugas anak nih, yang semuanya kita kasih tugas, semua misalnya buat karya ilmiah, ya, atau kita suruh anak membuat hasil karya. Tapi kalau sekarang tidak Bapak Ibu, kita bisa mengotak-otakkan, misalnya anak yang hobi mengumpul atau dia suka mengumpul dalam bentuk video, kita boleh hasil karya dia tadi itu nanti dibuat dalam bentuk video. Ada aku, kami sukanya yang karyanya nyata seperti itu kan, boleh nanti kita suruh dia membuat dalam bentuk hasil karya nyata. Atau kita ingin anak itu melakukan wawancara, jadi tujuan dalam pembelajaran itu sama, tapi cara dia menyampaikan nanti mengumpulkan itu boleh berbeda-beda. Karena kan anak kan ada yang audio, ada yang visual gitu ya. Jadi kita sesuaikan dengan dia. Tapi tetap tujuannya tetap sama. Misalnya anak mampu menunjukkan tentang apa, tujuannya tetap sama, tapi bentuknya itu akan boleh berbeda. Nah itu mungkin sekilas untuk pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di dalam budaya positif ini sebenarnya banyak Bapak Ibu, tapi sekilas-sekilas nanti ya. Itu ada tentang psikologi positif, ada kebutuhan dasar manusia, teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi, terus ada posisi kontrol, keyakinan kelas, dan terakhir itu berujung pada segitiga restitusi. Nah, coba kita lihat sedikit dulu tentang disiplin positif. Kalau kita bicara tentang disiplin, pasti kita selalu bilang ada apa aja? Nah, ini dia. Pasti berkaitan dengan tata tertib, ya. Ada peraturan, ada kepatuhan, dan ada hukuman. Kalau kita tidak melakukan disiplin tadi, kita akan dihukum. Seharusnya seperti itu ya. Nah, tapi ternyata menurut teori sekarang hukuman itu tidak perlu lagi dibuat, ya. Jadi apa hukuman gantinya? Kita lihat aja dulu. Nah, kenapa di sini dilihat Bapak Ibu? Ya, kenapa kita tidak boleh menghukum? Ternyata kita sekarang bicara pada siswa. Siswa itu kadang dia membuat suatu masalah itu bukan karena suka-suka dia. Dia ingin melakukan kebutuhannya, ya. Mungkin dia ingin melakukan kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, kekuasaan, kebebasan, dan kesenangan. Contohnya ini Bapak Ibu. Misalnya saya ambil aja lah contoh di kelas saya, ada namanya Landi. Saya dengar dia itu selalu memalak duit kawannya, atau istilahnya apa, suka minta ya. Nah, sebenarnya kenapa kita tidak boleh langsung menghukum tadi? Kenapa kita harus lakukan yang namanya restitusi? Ternyata gini, ketika kita tanya tadi, kenapa kamu ngambil uang kemana? Mungkin jawabannya bisa gini, karena Bu, saya lapar Bu, saya tak dikasih uang jajan sama orang tua. Nah, berarti dia melakukan hal ini, dia ingin bertahan hidup. Nah, tapi kalau mungkin dia nanti bilang, saya Bu ngambil uang kawan saya itu karena ketika saya minta jajan itu kawan saya suka Bu. Nah, dia kayaknya suka, saya suka Bu. Berarti dia di sini dia butuh yang namanya kasih sayang. Atau bisa jadi dia nanti alasannya karena saya ingin merasa hebat Bu. Dengan saya malah itu kenapa Bu saya jagoan gitu ya. Nah ini dia ingin menjadi untuk memenuhi kebutuhan penguasaan. Atau bisa juga dia bukan itu Bu, saya dibawakan bekal sama orang tua saya, tapi itu terus saya kan bosan Bu. Nah dia tidak bebas dalam melakukan sesuatu hal, jadi dia melakukan hal tersebut. Atau dia bisa juga alasannya karena isin-isin saja atau untuk kesenangan. Jadi ada 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi sebenarnya yang akan kita penuhi, makanya kita berbuat seperti itu. Nah ini. Kemudian masalah tentang motivasi, nah ini Bu yang agak kita sedikit ya. Untuk motivasi
penyebaran. Jadi ada dua motivasi kita sebenarnya melakukan kegiatan. Ada yang eksternal, ada yang internal. Nah, yang paling itu apa? Yang internal. Yang mana kita melakukan itu berdasarkan nilai-nilai kebijakan dari dalam diri kita. Misalkan aja lah dalam menggunakan helm. Ya, helm itu kan kalau kita memakainya kan tuh ada beberapa alasannya. Yang terbaik itu apa? Kita memakainya karena ini keselamatan. Berarti itu kita memiliki motivasi intrinsik. Tapi kalau kita menggunakan helm, nanti ada polisi di sini Pak. Ini ketika tidak ada, kita tidak akan pernah memakai helm. Jadi tidak berkelanjutan Bapak Ibu. Makanya harus motivasi intrinsik yang kita samakan. Nah ini, kemudian dalam penerapan disiplin positif ini ternyata ada intensitas gagal dan ada intensitas sukses. Yang mana dikatakan gagal Bapak Ibu, ternyata ketika kita melakukan disiplin positif, kita membuat yang namanya hukuman, mengadakan hukuman. Ya, dia ada dua ya, hukuman dan penghargaan. Mungkin selama ini kita beranggapan ya, supaya anak itu mau maju, kita harus kasih yang namanya penghargaan. Tapi ternyata tidak Bapak Ibu. Menurut teori, ternyata ketika kita memberikan penghargaan, ini juga bisa yang mematikan, yang menggagalkan potensi dari anak. Kalau hukuman jelas ya. Kenapa hukuman ini bisa berintensitas gagal? Ini karena nanti siswa atau seorang itu melakukan dia hanya karena takut, ya kan? Karena takut kalau ada hukuman nanti kalau saya tak gini segini ya hukum. Atau dia juga akan merasa rendah diri karena dia sering dihukum, nanti efeknya pada dirinya dia akan merasa malu, ya kan? Dia sering dihukum, dipanggil, tidak dipanggil deklar dan sebagainya. Sebenarnya itu memberikan efek yang kurang baik pada dirinya. Nah ini kenapa ini masuk ke dalam identitas gagal. Nah sementara yang penghargaan ini saya pun terkejut juga pertama kali mendengarkan bahwa penghargaan termasuk penyebab ya intensitas gagal ya, yang bisa menghambat perkembangan dari anak. Nah ternyata ini Bapak Ibu, kita bisa berkata dengan adanya penghargaan itu tidak efektif katanya. Letaknya di mana? Misalnya ini anak juara atau anak apa nanti dikasih hadiah. Ketika tidak ada hadiah, semangat anak tersebut gimana Bapak Ibu? Kira-kira kendor ya. Nah ini tadi, jadi dia melakukan bukan karena dari dalam diri dia hanya mengharapkan, dan ketika harapannya itu tidak ada, dia pun semangatnya akan berkurang, itu katanya. Nah yang kedua, merusak hubungan. Nah ini jelas karena ini juara satu dengan juara dua, atau dia biasa juara satu, tiba-tiba dia juaranya turun misalkan, ini kan dia akan merasa lain ya temannya. Ini tadi. Kemudian mematikan kreativitas. Nah misalnya kita disuruh nih anak membuat suatu desain apa gitu ya, kita dan kita bagus, dia bagus nak, dia mantap. Nah akhirnya apa? Kata anak, tak usah kita kembangkan lagi, kata guru saya dah bagus. Jadi dia cuma sampai pada tahap harapan dia itu tadi aja. Guru saya sudah mau bagus sekali, ya diberi penilaian. Atau menghukum dengan sistem ranking. Nah, ini tadi nih, ya, nggak sama-sama belajar, ya kan? Tahu-tahunya yang dipuji, yang digadang-gadangkan hanyalah yang juara. Ini juga bisa menghukum dengan sistem ranking dan merampas hak menghargai dirinya. Nah ini alasan mengapa dikatakan penghargaan itu dapat mematikan motivasi anak. Oke, saya lanjutkan. Nah, jadi tadi itu identitas gagal, kemudian sini ada identitas sukses. Nah, disiplin positif ini dapat kita lakukan ternyata Bapak Ibu dengan dua cara. Yang pertama itu melakukan konsekuensi. Nah, di konsekuensi ini misalnya anak ada menumpahkan sesuatu, ya. Jadi kita biasanya kan kita menghukum anak ya, semua kesalahan. Yang mudahnya menumpahkan air. Kita biasanya menghukum
ada video nanti Bapak Ibu kita bisa melihat ya, ini termasuk ke dalam apa. Nah, kemudian setelah kita bisa menyuruh anak tadi mengelak ya, itu contohkan itu aja ya. Kita suruh anak mengelak, tapi kita harus tetap memonitoring keselanjutan. Kita sudah suruh dia mengelak, sudah kita tinggalkan gitu. Nah, karena kalau ditinggalkan kemungkinan ya anak tersebut mungkin tidak melakukannya dan sebagainya. Nah, tapi ini merupakan konsekuensi ini adalah jangka pendek, tidak bertahan lama. Yang paling bagus itu katanya adalah restitusi. Nah, restitusi ini adalah kita mengharapkan siswa sendiri yang memikirkan solusi untuk kesalahan yang dilakukannya. Oke. Nah, ini mungkin ada kasus untuk membedakan tadi Bapak Ibu, ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Mungkin ini bisa kita lihat ya dari kasus, mungkin dapat kita membedakannya. Yang dinamakan hukuman itu misalnya siswa tidak membuat PR, kemudian siswa disuruh menghormat bendera. Mungkin ini sering salah Bapak Ibu ya, tapi mudah-mudahan dengan ini kita bisa ubah sedikit. Ini memang butuh waktu Bapak Ibu untuk memperbaikinya. Nah, ternyata salah. Ketika kita anak tidak buat PR, kita suruh dia membuat bendera, itu kita sudah jatuhkan hukuman pada dia. Ya, sudah menghukum jatuhkan hukuman. Sekarang kita tanya, apa sih hubungannya antara hormat bendera dengan tidak buat PR? Kira-kira ada tidak? Tidak ada ya. Paling bisa bikin anak itu makin sakit hati. Nah, kemudian yang konsekuensi itu yang ini, guru meminta siswa membuat PR di jam istirahat atau di jam istirahat. Sama juga sebenarnya dari yang pertama tadi, tapi di sini dia masih ada kaitannya. Dia tidak buat PR, kita suruh dia mengerjakan PR tapi di jam pelajaran. Nah, tapi yang paling bagus itu katanya restitusi. Kalau restitusi ini nanti guru itu menanyakan keyakinan kelas, nah nanti kita akan melihat apa itu keyakinan kelas, terus membantu siswa dalam pertanyaan apa yang harus dilakukan. Baca ada langkah-langkah. Jadi anak di sini tidak merasa takut, dia tidak membuat soal, tidak membuat PR itu dia merasa, oh iya ya, kenapa ya saya tidak buat PR? Jadi ada pemikiran dia berpikir jadinya. Kemudian, nah ini untuk keyakinan kelas aja. Kalau bahasa kita itu peraturan kelas. Bedanya Bapak Ibu, kalau peraturan kelas itu kan kita yang meletakkannya, ya kan? Atau di situ ada juga kata-kata tidak boleh, dilarang membuang sampah, itu tak? Kemudian atau tidak boleh apa gitu. Nah, kalau sekarang tidak Bapak Ibu, untuk keyakinan kelas ini kita nanti meminta anak, kita kasihkan mereka kertas satu-satu, anak ibu, kebijakan apa yang ingin kita terapkan di sekolah kita atau di kelas kita, ya, kebijakan baik apa yang ingin kita terapkan, silakan anak ibu tuangkan di dalam kertas. Nah, ketika mereka sudah menuangkan, nanti kita minta mereka menempelkan di papan. Setelah ditempel, nanti didiskusikan bersama dengan teman-teman, ya. Nah, misalnya anak bilang, saya coba Bapak Ibu di kelas saya, di kelas 45, saya coba. Anak itu ternyata dia ingin juga sebenarnya datang tepat waktu, namanya kan, ketika berbunyi di dalam. Tapi kan ini berapa kelompok nih berbeda. Jadi kita ambil yang ini tadi datang tepat waktu, yang ini ketika berbunyi di dalam. Tapi kita maunya apa di sini? Disiplin, ya kan? Kita buat nanti itu sebagai keyakinan kelasnya. Nah, kita minta dari anak itu maunya bagaimana? Karena tadi kan pembelajaran berpihak pada siswa ya. Kita ingin dia itu bagaimana sebenarnya di dalam kelas tersebut. Oke, di sini kita katanya itu harus menggunakan kalimat positif. Jadi jangan gunakan kata tidak atau jangan. Jadi tujuannya ini nanti untuk restitusi. Restitusi tadi kan kita menggunakan segitiga restitusi. Di situ nanti Bapak Ibu, ketika anak melakukan kesalahan, jadi kita panggil dia baik-baik, kita tanyakan kenapa kamu melakukan ini, atau kebijakan mana yang sudah kamu langgar. Jadi dia mungkin sadar, oh iya ya,
sebagai pemukul, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Yang paling baik itu adalah sebagai manajer. Mungkin untuk masalah ini Bapak Ibu lebih mudahnya kita lihat video saja. Oke, posisi pertama itu adalah sebagai pemukul. Ini dari kata-kata Bapak Ibu, ini bisa kita lihat di sini. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekalian kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu mau lagi Bu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat! Pergi sana ke lapangan basket. Inilah Bapak Ibu Posisi ya, memukul biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pemukul adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ini posisi yang kedua, pembuat merasa bersalah. Kasusnya sama. Naren! Selamat pagi Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Kemana nih kamu? Duh, gimana ini? Berarti dari kata-kata ya Bapak Ibu Duh, ya. Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Karena cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Ini dari kata-kata yang benar. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Yang ketiga itu posisi teman. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini
dari lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Nah, ini termasuk posisi yang positif memantau. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini sebenarnya Bapak Ibu posisi yang diharapkan yaitu posisi manajer. Coba kita ada Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ide. Seperti itulah sebenarnya posisi yang sudah kita lakoni ya dalam kita mengapakan kesana ya. Tapi ternyata dari kelima posisi tersebut untuk posisi manajer inilah yang selalu diharapkan. Mungkin agak sedikit baru dan mungkin bagi
Tapi di sini Bapak Ibu, untuk posisi manajer ini kita akan mencoba yang namanya segitiga restitusi. Di mana di sini ada 3 tahapan yang harus kita lakukan supaya kita bisa berada di posisi manajer. Yang pertama, kita menstabilkan identitas. Mungkin waktu anak terlambat tadi pada kasus Naren itu dia merasa takut Bapak Ibu ya. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya. Kita bilang sama dia, Bapak anak, kita tidak ada yang tidak pernah membuat kesalahan. Saya pun, ibu pun pernah terlambat. Nah, coba kamu ceritakan dengan ibu kenapa kamu bisa terlambat. Jadi anak ketika dikatakan seperti itu kan tidak merasa takut dan sebagainya. Itu namanya menstabilkan identitas. Nah, kemudian kita lakukan validasi tindakan. Ini kita kaitkan dengan keyakinan kelas tadi Bapak Ibu. Nih, makanya untuk keyakinan kelas ini dirasa penting sebetulnya untuk kita lakukan. Kenapa? Di saat dia membuat kesalahan, ya kita akan kaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati tadi. Nah, jadi di validasi tindakan ini kita tanyakan sama dia keyakinan yang mana yang sudah kamu lakukan, ya. Nah, yang terakhir itu barulah kita menanyakan keyakinan tadi. Nah, ini kaitannya tadi, maaf ya, yang ketiga ternyata ya berkaitan dengan keyakinan kelas tersebut. Nah, ini untuk terbentuknya yang namanya posisi manajer ya, dengan menerapkan namanya segitiga restitusi. Mungkin sedikit ini saya sudah kegiatan yang saya lakukan membuat keyakinan kelas dalam Bapak Ibu. Wah, mulai ya. Kita ingat mungkin ya, nanti di sini kita minta anak untuk membuatkan itu tadi kita kasihkan kertas sama anak di situ, dan di sini terus dia menulis apa inginnya, kebajikan apa yang anak ingin diterapkan di kelas kita. Kemudian ditempel ke depan, kita diskusikan. Ya, ini jaringan pula mungkin tak mau pula. Oke, kemudian untuk segitiga restitusi pun sudah saya kerjakan juga ya, tapi kayaknya masih sama juga Bapak Ibu ya. Insyaallah kalau misal nanti kita coba bersama-sama untuk sekurang-kurangnya kita buat untuk keyakinan kelas dan penanganan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya kita ada yang ditanyakan, saya persilakan, saya berikan moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Irma Al-Muhammadi SSI atas penjelasan pembahasan budaya positif di sekolah. Dari panjang lebar Ibu Irma Al-Muhammadi menjelaskan tentang pembahasan budaya positif. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya lebih lanjut tentang materi pembahasan budaya positif, kami bisa dengan sekarang. Silakan Bapak Ibu. Ibu Hasidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya apa yang sudah dipaparkan oleh Ibu Irma. Budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Irma tadi, menurut hemat saya, Ibu tadi menyampaikan bahwa di antara budaya positif itu yang paling terbaik adalah manajer. Tapi kalau menurut sepaham saya, kalau melihat situasi dan kondisi anak kita, sistem apakah yang kita pakai itu, kalau saya itu tergantung pada anaknya. Contoh,
sama-sama kita ketahui. Kalau Marcel itu yang sama dengan yang itu tadi. Kalau Marcel sama tadi itu antara Zakira dengan Aidil Fitra. Dia wataknya itu kan berbeda, Pak, Bu ya. Jadi kedua-duanya itu tidak bisa kita samakan sistem manajernya, karena kita tahu perilaku anaknya ini seharusnya ada kadang-kadang ada ini memang harus ditegaskan, ada anak memang harus bisa dilembutkan. Jadi pertanyaan saya, bagaimana solusinya untuk mengatasi siswa yang berbeda perilaku tadi? Terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Hasida, pertanyaannya sangat bagus sekali ya. Karena ini yang kita alami sebenarnya Bapak Ibu ya. Cuma di sini mungkin kita mau melihat tentang posisi kita dalam memberikan efek jerah ya kepada anak siswa. Yang diharapkan itu adalah manajer. Kenapa? Di dalam manajer tersebut, situ kita akan memunculkan motivasi intrinsiknya. Nah, Sebelum diapakan, tolong menjelaskan itu manajer itu dalam sistem apa gitu. Manajer dalam sebuah perusahaan kan mungkin berbeda dengan manajer di suatu sekolah, karena kita ini kan pendidik, pasti berbeda. Jadi tolong dijelaskan dulu. ya boleh. Nah, di sini mungkin kalau kita lihat di video tadi Bapak Ibu ya, saya coba lagi lihat di video. Ini menjelaskan saja ya, bukan kita harus menjadi manajer, bukan, tapi kita bersifat seperti seorang manajer ya. Nah, kalau kita bandingkan saja lah Bu dengan penghukum dan video tadi kan apa, di buku hukum itu kan dia memang belum sempat karena itu memberikan alasan, kita sudah menghukuminya. Kita sudah marah dia, kita gini. Tapi kalau posisi manajer yang ada di modul ya Bapak Ibu ya, ini bukan manajer yang sebagai manajer perusahaan, bukan. Tapi posisinya itu diistilahkan dengan posisi manajer. Ya. Nah, di mana dalam posisi manajer itu dia selalu menggunakan yang namanya istilahnya tadi segitiga restitusi itu. Itu sudah memang ada urutannya. Ya, ini memang istilah baru Bapak Ibu. Nah, yang untuk ini saya tengokkan ya restitusi itu ini. Nah, ini urutannya. Supaya kita berada di dalam posisi manajer, sebaiknya kita terapkanlah dalam mengambil keputusan tersebut, gunakanlah segitiga restitusi. Kita jangan langsung menghakimi anak. Kayak contoh tadi. Nah, kita harus buat langkah-langkah dulu. Misalnya, dan saya lah sekarang ya, itu ada anak saya suka cabut sekarang. Saya belum sempat melaporkan dia. Nanti ketika dia datang, saya tidak langsung kenapa kamu cabut ini, tak boleh gitu. Tapi kita harus kalau kita buat seperti itu tadi, kenapa kamu langsung cabut gini? Itu kita jadinya penghukum. Nah, seharusnya kita panggil dia baik-baik, minta dia menceritakan kronologisnya bagaimana. Setelah itu kita validasi apakah yang dilakukannya itu sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati, ya. Terus kita minta dari diri dia itu apa yang akan dikerjakannya setelah ini. Nah, sekali lagi saya katakan, istilah di sini ini hanya sebagai istilah untuk membedakan, bukan betul-betul menjadi manajer perusahaan, bukan, karena kita di sini kan pendidik, kayak penghukum, ya kan? Penghukum merasa bersalah, kalau merasa bersalah itu kan kita mengiba-iba, janganlah nabak sini itu nanti ibu yang kena marah nanti, kan pernah, tapi itu ternyata kurang efeknya, itu kurang baik bagi kita. Yang baik menurut modul ini, itulah tadi yang namanya posisi manajer dengan memanfaatkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan segala permasalahan itu tidak langsung
yang bajunya sore yang masalah tanda Iya, saya iya. itu kita sudah berusaha tapi kenyataannya step sudah diapakan tapi ternyata bajunya tetap sore ya bahkan apa itu Ya, masih tidak ada yang ya. Sebetulnya kelima posisi tadi mungkin ada beberapa kondisi nanti kita harus ya menggunakan salah satu yang bernilai gagal tadi. Nah, tapi sebaiknya dari awal dan katanya Bu ya, kita kan belum teruji nih kan, dia hanya uji ya. Katanya ketika kita sudah melakukan dalam posisi manajer dan kita sudah melakukan penanganan menggunakan segitiga institusi ini nanti ada memberikan kesadaran kepada siswa tersebut. Dia mungkin selama ini merasa, oh aku ini tahunya arah aja, ini kan. Tapi di sini kita seakan-akan dia merasa dia itu diperhatikan, dia katanya ya Bu ya, nanti mudah-mudahan kita bisa petikan, kita coba ke depannya, kita ada penanganan masalah lagi, kita coba dengan menggunakan segitiga institusi ini. Dia memberi efek katanya kepada anak. Nah, tadi kan termasuk materi baru juga kan. Saya rasa mendengar institusi ini pun mungkin baru hari ini. Ya. Tapi menurut penelitian seperti itu Bu, kita coba lah. Ini kan tujuan kami tadi kan menyampaikan materi ini, mudah-mudahan ya ini bisa diterapkan di sekolah dengan paradigma baru tadi, ada pembelajaran diferensiasi, kemudian ada segitiga institusi, posisi manajer. Nah, ini diharapkan bisa diterapkan di sekolah. Di antaranya segitiga institusi itu adalah langkah-langkahnya, bukan langsung mendoktrin anak kamu jahat, kamu gimana, kamu gini, bisa. Itu nanti kita jatuhnya ke kurikulum. Ya, buat ya. ya. Kalau saya lihat dari posisi manajer ini, berarti kita pada waktu itu mungkin sebagai BPK pada waktu itu kita melakukan peraturan untuk anak, tapi kita mengambil satu kesimpulan di sini menstabilkan identitas, maksudnya kita harus bisa menenangkan diri kita dengan sesuai dengan situasi pertama. Kemudian kita bisa berbuat itu hukum apa kita berbuat terhadap si anak harus bersifat adil. Tindakan itu sesuai dengan bagaimana ada menumbuhkan rasa keyakinan kepada anak tadi supaya anak tadi ini bisa berbuat sikap itu masih penting ya, bukan sebagai manajer di suatu perusahaan. Tapi langkah inilah yang harus kita terapkan, harus kalau di sekolah kita inilah harus pelan-pelan, step by step ya, berlahan-lahan, menahan hati orang, menahan hati sesuai dengan sikap anak kita sendiri. Tapi bu kadang-kadang lompat juga kadang-kadang. Itulah yang susah kita melakukan. Tapi mungkin dengan adanya posisi yang bersifat manajer dengan menggunakan segitiga institusi membuat kita mempunyai ilmu mendalam menghadapi anak yang mempunyai permasalahan di sekolah. Iya. Mama, iya psikolog. Jadi kita ini sebagai guru harus juga sebagai psikolog karena kita menghadapi anak-anak. Ya,
dia berperan sebagai posisi manajer, sehingga si anak tadi timbul perasaan diri, menangis apa sebabnya? Dia menyampaikan pesan-pesan yang dia rasakan pada waktu itu dan timbul rasa penyesalan. Itu aja. Mungkin itu dapat satu contoh yang dapat kita ambil untuk hari ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Susi. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas masukan dan saran dan penjelasan oleh Ibu Sri Muharti. Ada lagi Bapak Ibu? Hari ini hari Jumat ya Bapak Ibu ya? Iya. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil adalah mari hari ini kita mulai menata diri untuk menjadi posisi manajer dengan menggunakan segitiga restitusi, yaitu sama-sama menstabilkan identitas kita, menahan perasaan kita, menahan emosi kita. Kemudian yang kedua, validasi tindakan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan yang telah disepakati oleh pihak sekolah, yaitu guru dengan siswanya. Baik Bapak Ibu, begitu Bu Sri Muharti. Ada penambahan lagi? Baik, cukup untuk Ibu Sri Muharti. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, mudah-mudahan pengibasan budaya positif di sekolah oleh Ibu Irma Sri Muharti SSI sebagai calon guru penggerak angkatan 6 mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang diberikan membuat kita menjadi salah satu guru manajer untuk di sekolah kita. Amin ya rabbal alamin. Baik. Sekian dari saya sebagai pembawa acara, mohon maaf jika dalam penyampaian ada kesalahan di sana sininya, saya pribadi mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.